Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel Eikyo Media. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan menyebutkan tentang organisasi-organisasi jahat yang muncul dalam dunia Kamen Rider Showa. Penasaran ada apa saja? Yuk langsung saja kita ke videonya. Di nomor 1 dalam dunia Kamen Rider Ichigo ada organisasi Shoka, Gerudamu dan juga Gerudamu Shoka. Serial pertama Kamen Rider yang hadir pada tanggal 3 April 1971 ini menampilkan beberapa organisasi yang sangat berperan dalam series Ichigo dan juga Nigo. Kita mulai dari Shoka, sebuah organisasi dan kelompok jahat yang dibentuk oleh pemimpin besarnya yang terlihat misterius. Mereka bergerak dalam upaya guna menciptakan senjata cyborg yang hebat. Organisasi mereka lah yang bertanggung jawab atas munculnya Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo, yang kemudian membelot dan menjadi pahlawan yang pada akhirnya akan menghancurkan juga kelompok Shocker tersebut. Dalam Kamen Rider The First, nama organisasi Shocker ini adalah sebuah akronim dari hegemoni suci yang bersiklus dari terjadinya evolusi alam. Selanjutnya ada Gerudamu, sebuah organisasi jahat yang nantinya akan bergabung dengan organisasi Shocker. Mereka bergabung untuk membentuk Gerudamu Shocker atau Gerudamu Shoka. Anggota penting dari organisasi Geldam ini adalah General Black, seorang eksekutif besar dari Gerudamu Shoka yang ditempatkan di benua Afrika. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau organisasi Gerudam Shoka ini adalah organisasi Shoka dan Gerudam yang sedang beraliansi. Di nomor 2 ada organisasi atau kelompok Destern dalam serial Kamen Rider Fitri. Memang semua masih berurutan dan saling menyambung antar series sebelumnya. Dan organisasi Destron ini adalah sebuah kelompok internasional yang bertekad untuk menaklukkan dunia. Mereka bergerak melalui sebuah gerakan teror dan juga kehancuran-kehancuran yang mereka buat. Destron ini dibentuk di bawah bimbingan kepemimpinan para petinggi anggota Gerudam Shoka yang masih hidup. Organisasi Destron ini juga memiliki cabang-cabang di setiap negara, dan mereka sangat berusaha untuk mendominasi seluruh planet di alam semesta. Markas utama mereka adalah di Jepang, dan secara otomatis negara Jepang ini adalah target utama dari Destron. Di nomor 3 ada Government of Darkness dari serial Kamen Rider X. Sebuah organisasi jahat ini sering disebut sebagai Godo, adalah sebuah secret society. Lebih mirip seperti sebuah tatanan ya. Pemerintahan kegelapan, sebuah organisasi jahat yang melawan X-Rider. Visual motif dari para monster yang diciptakan oleh organisasi ini didasarkan pada mitologi rakyat Yunani dan juga tokoh-tokoh sejarahnya. Pemerintahan kegelapan ini adalah sebuah organisasi masyarakat rahasia di mana negara-negara anggotanya secara diam-diam bergerak dan juga bergandengan tangan guna mendominasi dunia secara keseluruhan. Sangat seperti sebuah konspirasi. Di nomor 4 ada Geddon dan Garanda Empire dari serial Kamen Rider Amazon. Nah, dalam dunia Amazon, Geddon ini adalah sebuah organisasi jahat yang berbasis di wilayah Amazon sebelum dipindahkan ke daerah Jepang. Seperti biasa, mereka adalah kelompok yang bertekad untuk menguasai dunia secara penuh. Mereka merasa bahwa mereka adalah kelompok tertinggi yang ditakdirkan untuk memimpin dunia. Mereka juga merasa adalah ras tertinggi. Organisasi Geddon ini memang dibentuk di wilayah hutan-hutan di wilayah Amazon. Setelah itu mereka lalu datang ke Jepang untuk mengejar Kamen Rider Amazon. Alasannya sederhana, adalah karena mereka membutuhkan gigi bracelet agar pemimpin mereka, Gorgos, dapat lancar dalam strateginya guna memimpin dunia ini. Sedangkan organisasi Garanda Empire adalah sebuah kelompok kekaisaran yang muncul sebelum kematiannya Gorgos tiba. Mereka lalu mengambil gagak armlet untuk digunakan saat melakukan kampanye serangan teroris di Tokyo, guna menjadikannya sebuah pemimpin. Kalau kata mereka, adalah pemanasan sebelum memimpin dunia. Dan kekaisaran Garanda ini juga menggunakan Beastoman sebagai kaijin mereka. Di nomor 5 ada organisasi Deruza Army, Black Satan, dan Wolf Clan dalam serial Kamen Rider Stronger. Deruza Army ini adalah sebuah nama aliansi ya, dari berbagai komandan jahat ras Majin, cyborg Majin, dan juga bala tentara di bawah kendali utama mereka. Tercatat bahwa sepanjang sejarah, legenda tentang berbagai monster di seluruh dunia ini terinspirasi oleh adanya ras tertentu dengan penampilan dan kekuatan aneh yang menghuni bumi di bawah tanah. Ini adalah ras Majin. Mereka adalah keturunan iblis kuno yang ditakuti oleh umat manusia sejak zaman dahulu kala. Mereka hidup secara rahasia. Di zaman modern pada era Stronger, beberapa Majin datang untuk menaklukkan dunia. Dan ada juga Black Satan ya, adalah sebuah organisasi atau kelompok misterius yang bertujuan untuk menaklukkan dunia. Lagi-lagi,
Rata-rata sama saja, tujuan mereka memanglah itu. Mereka memiliki basis anggota yang tersebar di seluruh dunia. Keahlian mereka adalah menipu dan juga memanipulasi pikiran orang lain. Sedangkan Wolf Clan atau Okamizoku adalah sekelompok organisasi monster serigala yang berasal dari Deruza Army. Mereka menyembah wujud manusia serigala sebagai dewa mereka. Mereka sering berbicara dengan sosok jenderal serigala mereka melalui potret yang berada di area markas tentara Deruza. Semua organisasi ini ada kaitannya, dan mereka semua ingin mengalahkan Stronger guna menguasai dunia ini. Nomor 6 ada organisasi Neo Shoka dalam serial Kamen Rider Sky Rider, sebuah organisasi upgrade dari Shoka. Mereka hidup dalam bayang-bayang tatanan kemasyarakatan. Diceritakan juga bahwa Shoka telah direformasi menjadi organisasi Neo Shoka, meskipun tersembunyi dari mata publik. Mereka lalu memainkan peran dalam bayangan taktik dan serangan teroris di seluruh dunia selama bertahun-tahun lamanya, termasuk kematian dari ayah Hiroshi Tsukuba yang menolak untuk membantu mereka, dekat dengan sistem teori konspirasi. Anggota Neo Shoka ini percaya bahwa ras manusia adalah musuh di planet ini. Ras Neo Shoka juga menghabiskan sumber daya bumi dengan sembarangan. Mereka percaya bahwa semua umat manusia ini nanti akan menghadapi kepunahannya sendiri. Manusia akan menghilang secepatnya. Dan mereka juga bertujuan untuk mengurangi populasi bumi menjadi hanya sepertiganya saja. Hanya yang terbaik dari umat manusia yang bisa hidup. Mereka juga akan menjadi kacung di bawah pemerintahannya Neo Shoka. Ini mirip banget seperti suatu agenda itu ya. Organisasi jahat ini kemudian bersatu kembali di markas pangkalan rahasia di Paris, Prancis. Komandan Neo Shoka dari seluruh dunia ini lalu mendiskusikan kemajuan rencana-rencana mereka. Divisi Neo Shoka yang tersebar di Moskow, Mesir, Beijing, Belanda dan India telah berhasil mengurangi populasi daerah mereka pada awalnya. Tetapi di Jepang, mereka memiliki masalah yang baru karena kemunculan Kamen Rider Sky Rider. Ini adalah salah satu cerita rider yang kompleks dan menyenangkan untuk kita tonton. Nomor 7 ada Dogma Kingdom dan juga Jin Dogma dalam serial Kamen Rider Super One. Kelompok jahat Jin Dogma adalah sebuah organisasi ekstremis rahasia yang berasal dari Dark Nebula, B26. Mereka berusaha untuk membunuh Kamen Rider Super One. Mereka juga mencoba untuk memerintah bumi dengan pasukan cyborg mereka. Tugasnya adalah untuk membersihkan semua yang dianggap tidak layak. Organisasi ini dipimpin oleh Kaisar Teror Makro dengan jenderalnya yaitu Mergal yang memimpin misi-misi mereka. Setelah kehancuran kerajaan Dogma di tangan Kamen Rider Super One, tempat mereka lalu segera diambil oleh Jin Dogma yang diperintah oleh Teror Makro dan juga Martial Demon. Jin Dogma ini kemudian dikalahkan juga oleh Super One. Dan mereka meninggalkan Jepang dan seluruh dunia dalam damai selama beberapa tahun ke depan, sampai munculnya Badan Empire. Di nomor 8 ada Gorgom dalam serial Kamen Rider Black. Kelompok jahat Gorgom ini adalah sebuah organisasi pemujaan sesat, dan juga kelompok kriminal misterius yang diperintahkan oleh Creation King. Organisasi ini juga terkenal dengan kegiatan terorisnya, yang mengatasnamakan dominasi dunia dan superioritas rasial atas nama kemanusiaan, katanya. Bumbu konspirasi seperti dalam alur kebanyakan program tokusatsu Jepang lainnya, dan kelompok kriminal fiksi ini pastinya berbasis utama di Jepang. Anggota Gorgom ini terdiri dari ras manusia dan juga ras yang bukan manusia. Satu-satunya musuh mereka yang tangguh memanglah Kamen Rider Black, sebuah ciptaan yang mereka anggap sebuah kegagalan. Selama bertahun-tahun, Gorgom telah diperintah oleh The Creation King yang misterius. Seperti yang didiktekan oleh tradisi Gorgom, sebuah raja baru harus dipilih setiap 50 milenium berlalu. Proses seleksi melibatkan beberapa kandidat yang layak. Dan kandidat yang terpilih nantinya akan ditransformasikan menjadi mutan yang dianggap sebagai Century Kids. Nomor 9 ada Crisis Empire dalam serial Kamen Rider Black RX. Crisis Empire ini lebih tepatnya adalah sebuah kerajaan asing yang terstruktur. Mereka diperintah oleh seorang kaisar dengan nama yang sama. Invasi mereka ke planet bumi sangat jelas ditentang oleh Kotaro Minami. Dan Minami adalah musuh mereka yang sangat nyata. Crisis Empire ini adalah sekelompok organisasi makhluk luar angkasa yang kemudian berusaha menyerang bumi dengan mati-matian. Halangan mereka terus-terusan ada. Mereka selalu berusaha untuk membenarkan semua cara dan juga invasi mereka. Visi utama mereka adalah untuk memusnahkan umat manusia. Mereka juga mengklaim bahwa planet asal mereka ini telah dihisap ke dalam lubang hitam. Secara jujur mereka sebenarnya berpikir bahwa manusia itu tidaklah benar-benar peduli dengan bumi ini. Crisis ini menganggap bahwa mengambil alih bumi adalah hal yang sangat tepat. Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini. Silakan apabila kalian ingin request sesuatu untuk kami bahas, silakan juga untuk ditulis di kolom komentar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk kalian jangan lupa klik like,
dan juga subscribe pada channel Eikyo Media. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dan juga follow Instagram dari kami. Info update mengenai berita all about Tokusatsu juga ada pada website kami. Linknya ada di banner dan juga ada di deskripsi pada video. Terus bantu kami untuk membuat konten-konten berkualitas. Akhir kata, salam pecinta Tokusatsu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.